Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa dan damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Rabu, 27 Januari 2021, pekan biasa ketiga. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus, bab 4 ayat 1 sampai ayat 20. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Umat Allah yang dicintai Tuhan, dengarlah. Perkataan Yesus ini merupakan ajakan bagi orang banyak yang berkerumun di tepi danau Galilea itu untuk memusatkan hati dan budi mereka pada pengajarannya. Yesus menunjukkan betapa ia sangat mencintai manusia. Ia naik ke sebuah perahu dan duduk mengajar banyak hal kepada mereka yang datang kepadanya. Saudara-saudari terkasih, dengarlah, adalah ajakan seorang guru bagi muridnya untuk membuka diri dan menyimak dengan baik sebuah pengajaran. Inilah sikap
yang ingin dibangun oleh Yesus dalam diri mereka dan setiap kita yang datang kepadanya, yakni terbuka pada pengajaran itu dan terbuka pada sisi rohani dari pengajarannya. Lewat perkataan ini, Yesus juga menghendaki agar kita pun menciptakan suasana yang hening saat ia memberi pengajaran, sehingga pengajaran itu hidup dan bertumbuh dalam diri kita masing-masing. Dan bila sudah bertumbuh, kita pun mesti bertindak sebagaimana yang dilakukan penabur. Ia keluar dan menaburkan benih. Ia keluar dan menabur karena ia telah memiliki benih itu. Saudara-saudari, dengarlah, di mana kita harus menaburkan benih baik yang sudah kita miliki. Dalam perumpamaan itu, kita lihat bahwa benih sang penabur itu ditaburkan di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, semak duri, dan sebagian di tanah yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa benih itu ditaburkan di mana saja, kepada siapa saja. Tidak ada pembedaan terkait suku, bangsa, dan golongan. Yang mana keadaan ini juga melambangkan situasi penerimaan terhadap ajaran Yesus, benih baik itu, dengan konsekuensi dari penerimaan itu. Bisa saja ada yang menolak, acuh tak acuh, tetapi bisa saja ada yang menyambut dengan sepenuh hati. Maka kata Yesus, dengarlah setiap sabda Tuhan yang memampukan kita untuk menyediakan diri sebagai tanah yang baik dan subur melalui sikap terbuka pada sabda Allah itu sendiri. Perlu kita ingat bahwa sabda Allah tidak sekedar ajaran yang kita terima, tetapi juga adalah tugas perutusan kita untuk mewartakan Yesus kepada semua orang. Mendengar dengan baik itu sangatlah penting, saudara-saudari terkasih. Sebab hal itu menunjukkan kesediaan kita untuk menyerahkan diri dan menaati penyataan Allah. Penyerahan dirilah yang mesti mendahului pencerahan akal budi oleh pengajaran Yesus. Sebab benih yang jatuh di tanah yang baik atau orang yang menyerahkan diri adalah lebih banyak dari benih yang jatuh di tanah yang lain. Para murid telah menyerahkan diri pada kewibawaan Yesus. Karena itu, mereka dapat tahu kebenaran-kebenaran yang dimaksudkan dari setiap perumpamaan Yesus. Mari mendengar dengan serius, memberi perhatian secara saksama, supaya benih itu tumbuh dan membuahkan hasil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita senantiasa mendengarkan dan melaksanakan apa yang diajarkannya kepada kita. Godaan-godaan dalam perjalanan keberimanan membuat kita kurang tanggap akan perintahnya. Karena itu, kita mudah layu, kering, dan tidak berakar, dan akhirnya tidak membuahkan kebaikan bagi sesama. Mari mendalami ajaran Yesus, supaya kita sungguh tahu apa yang seharusnya kita lakukan, dan supaya benih yang kita taburkan kepada sesama kita adalah benih yang bersumber dari Yesus sendiri. Yesus mengajarkan perumpamaan ini agar kita mempersiapkan diri kita dalam menerima sabdanya. Benih itu sendiri adalah sabda Tuhan yang hari demi hari kita dengarkan. Dari setiap sabda Tuhan yang kita dengarkan, Yesus bahkan memastikan bahwa barang siapa mendengarkan dan menyambut firman itu akan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Sekali lagi Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.